Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3 yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang membaca dan menggambar tanda satuan pada jam. Tujuannya agar kalian dapat memahami bagaimana cara membaca dan menggambar satuan jam. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, kalian saksikan ya video berikut ini. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ibu menjemur pakaian di bawah terik matahari. Pakaian tersebut kering dalam waktu 2 jam 30 menit. Jam dan menit merupakan contoh satuan baku untuk waktu. Ada 2 jenis jam, yaitu jam analog dan jam digital. Jam analog seperti yang kalian lihat di sini ya anak-anak. Sedangkan jam digital seperti ini. Biasanya jam digital juga digunakan pada jam tangan. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagian-bagian jam analog. Kalian di sini dapat melihat ya bahwa di sini terdapat jam analog. Di sini terdapat bagian-bagian jam. Yang pertama adalah jarum pendek. Jarum pendek ini berfungsi sebagai penunjuk jam yang dituju. Sedangkan jarum panjang berfungsi sebagai penunjuk menit. Pada jam analog terdapat juga jarum tipis. Jarum tipis ini menunjukkan detik. Jadi kalian dapat melihat ya di sini terdapat jarum pendek, jarum panjang, dan jarum tipis sebagai penunjuk detik. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perbedaan penulisan waktu pada jam. Penulisan pada pukul 00.00 pagi sampai pukul 12.00 siang ditulis seperti biasa. Contohnya, misalkan pukul 05.00 atau jam 5 pagi. Kemudian 12.00 atau jam 12 pagi. Jadi kalau pagi kalian tetap menulisnya tulisannya seperti biasanya. Apabila jam 10.10 maka dapat ditulis jam 10:10 menit. Kemudian perbedaan yang kedua, setelah lewat pukul 12.00 siang, waktu yang ditulis pukul 12.00 sampai 24.00. Contohnya sebagai berikut. Jam 1 siang, jika ditulis maka pukul 13.00. Sedangkan jam 7 malam, apabila malam hari ditulis pukul 19.00. Jam 9 malam ditulis pukul 21.00. Sedangkan jam 12 malam pukul 24.00. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang menggambar dan membaca satuan waktu jam. Baik anak-anak, kita akan menggambar tanda waktu jam. Di sini Bu Mei sudah membuat lingkaran sebagai jamnya. Kalian juga boleh berbentuk persegi, tetapi di sini Bu Mei lebih memilih berbentuk lingkaran karena lebih mudah.
Oke, setelah kalian menggambar lingkaran, sekarang kita akan membuat angka 12 dulu dan juga angka 6 agar kalian lebih mudah nanti dalam menggambar angka-angka berikutnya. Setelah angka 12 dan 6, kalian membuat angka 3 dan angka 9. Angka 3 dan angka 9 ini kalian harus lurus agar mudah dalam menggambar nantinya. Setelah itu kalian membuat angka 1, angka 2. Setelah itu kalian membuat angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, angka 10, dan angka 11. Setelah kalian membuat angka 1 sampai angka 12, kalian beri tanda titik itu sebagai titik pusatnya untuk jarum panjang dan jarum pendek. Kalian masih ingat ya, kalau jarum pendek itu untuk jam yang akan dituju, sedangkan jarum panjang itu menunjukkan menit. Kalian harus ingat itu ya. Oke, setelah itu kita coba menggambar pukul 06.00. Kalian ingat ya, pukul 06.00. 06 kita akan menggambar memakai jarum pendek. Jarum pendek digunakan untuk jam yang akan dituju. Kalian bisa lihat di layar kalian. Kemudian, karena menitnya 00, maka jarum panjang menunjuk ke angka 12. Kalian harus ingat, apabila 00, maka jarum panjang menunjuk angka 12. Oke anak-anak, sekarang kita akan menggambar pukul 08.00 atau jam 8 tepat. Caranya adalah seperti tadi, sama. Kita gambar dulu jarum pendek berada di angka 8, sedangkan jarum panjang berada di angka 12 karena ke menit 00. Jadi jarum pendek berada di angka 8, jarum panjang berada di angka 12. Kita coba lagi ya, di sini ada pukul 12.00. Caranya sama. Jarum pendek berada di angka 12 karena ke menit 00, maka jarum panjang juga berada di angka 12. Jadi kalau digambar, kalian bisa lihat pada layar tersebut. Baik anak-anak, sekarang kita akan menggambar tanda waktu jam pada pukul 08.15 atau jam 8:15 menit. Bisa juga jam 8:15 menit. Bagaimana caranya? Kalian di situ harus tahu bahwa jam yang dituju adalah pukul 8, sedangkan menitnya adalah 15 menit. Jadi kita tentukan dulu jarum pendeknya menuju ke angka 8. Dan menitnya adalah 15 menit, maka kita harus cari dulu jarum panjangnya nanti akan ke angka berapa, kita harus cari dulu.
Di situ kalian bisa lihat bahwa jarak 12 ke angka 1 itu adalah 5 menit. Ya, jarak 12 ke angka 1 itu adalah 5 menit. Kemudian jarak 1 ke 2 itu juga 5 menit. Jadi kalau dihitung menjadi 10 menit. Kemudian kita hitung lagi ke 3, itu terdapat 15 menit. Jadi jarum panjangnya nanti akan menuju ke angka 3 karena menunjukkan 15 menit. Jadi bila digambar, kalian bisa lihat di layar tersebut. Baik anak-anak, sekarang kita akan menggambar tanda waktu jam pada pukul 10.10 atau jam 10 lebih 10 menit. Kalian harus ingat bahwa jam yang dituju adalah 10, sedangkan menitnya adalah menit ke 10. Jadi, kita cari dulu 10 menit itu berada di angka berapa. Jadi kalian bisa dihitung 12 ke 1, 5, kemudian kedua 10. Sehingga jarum panjang berada di angka 2. Karena 10 menit. Sedangkan jarum pendek itu berada di angka 10 tetapi agak bergeser sedikit ya anak-anak. Karena dia sudah lebih dari 10 menit. Oke, jadi bila digambar seperti yang kalian lihat. Oke, sekarang kita akan menggambar tanda waktu jam pada pukul 10.55 atau bila dibaca jam 10 lebih 55 menit. Jadi sekarang kita harus cari menit 55 itu berada pada angka berapa? Kita hitung ya. 12 ke 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan 55. Sehingga menit ke 55 itu berada di angka 11. Jadi jarum panjangnya ada di angka 11. Sedangkan jarum pendeknya itu agak bergeser sedikit, bukan di angka 10, tetapi mendekati angka 11. Karena dia sudah mau ke jam 11 ya anak-anak ya. Jadi bila digambar seperti itu, jam 11 kurang 5 menit. Oke, sekarang kita coba pada pukul 13.30. 13.30 itu bisa berartikan jam 1 lebih 30 menit. Ya, jam 1 lebih 30 menit. Sehingga 6 menitnya ke 30, maka jarum panjangnya berada angka 6. Lalu angka 6 ya, sedangkan jarum pendeknya di angka 1 dan 2. Dia ada di tengah-tengahnya angka 1 dan angka 2. Jadi bila dibaca menjadi jam setengah 2. Baik anak-anak, agar kalian lebih paham lagi, kita coba menggambar tanda waktu jam pada pukul 21.20. Ya, berarti ini malam hari ya anak-anak. Jadi kalau kalian bingung, kalian bisa menggantinya dengan jam 9 lebih 20 menit. Atau jam 9 lebih 20 menit pada malam hari. Agar kalian mudah dalam menggambarnya. Nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita tentukan jarum panjangnya berada di angka 4 karena dia lebih 20 menit. Sedangkan jarum pendeknya agak bergeser ya, bukan di jam 9 tetapi agak bergeser mendekati angka 10. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kalian bisa lihat cara menggambarnya. Jadi itu dibaca jam 9 lebih 20 menit atau pukul 21.20.
Sekarang kita coba pukul 09.30. Kalian masih ingat ya? Apabila menit ke-30, berarti jarum panjangnya berada di angka 6. Sedangkan jarum pendeknya berada di antara angka 9 dan angka 10, berada di tengah-tengahnya. Sehingga menunjukkan jam setengah 10 ya, atau pukul 09.30 menit. Oke anak-anak, sekarang kita akan mencoba menggambar pukul 10.45 atau jam 10:45 menit ya. Di sini kalian harus ingat bahwa menitnya berada di angka 45 ke menit 45. Jadi, kalian bisa lihat bahwa jarum panjangnya berada di angka 9. Karena angka 9 ini menunjukkan ke menit 45. Sedangkan jarum pendeknya berada pada angka 11, bukan di angka 10 ya anak-anak, karena itu sudah melebihi 45 menit, jadi dia jarum pendeknya bergeser ke angka 11. Sehingga kalau dibaca menjadi jam 11 kurang 1/4 atau jam 11 kurang 15 menit. Ya, karena 9-nya menunjukkan menit 45. Sedangkan jarum pendeknya itu nanti kalian menggambarnya lebih dari angka 10, seperti yang kalian lihat. Oke, sekarang kita ke pukul 14.45. 14.45 itu kalau kalian bingung, kalian boleh mengubahnya menjadi 02.45 atau jam 2 kurang 1/4. Anak-anak, tadi kalian sudah belajar menggambar satuan waktu pada jam. Sekarang kita akan belajar membaca satuan waktu pada jam. Di sini terdapat jam yang menunjukkan pukul 08.30. Ya, pukul 08.30. Jika dibaca yaitu jam 8:30 menit atau biasanya kita jam setengah 9. Sekarang jam berikutnya yaitu pukul 17.00. Maka dibaca jam 17 tepat. Kalau jam 17.00 berarti dia sudah sore hari ya. Kemudian bisa juga dibaca jam 5 tepat saat sore hari. Jadi ada keterangannya, saat sore hari. Baik anak-anak, pada jam berikutnya menunjukkan pukul 04.15. Bila dibaca menjadi jam 4:15 menit. Kemudian pada jam berikutnya menunjukkan pukul 03.30. Jika dibaca jam 3:30 menit atau biasanya 3:30 ya, jam 3:30. Kemudian berikutnya adalah pukul 02.00. Jika dibaca menjadi jam 2 tepat ya, jam 2 tepat. Oke, di sini Bu Mai mempunyai soal cerita. Kalian dengarkan ya. Dina belajar pada pukul 18.00. Ia selesai belajar pukul 20.00. Berapa lama Dina belajar? Kalian di sini harus ingat, pukul 18.00 ini menunjukkan waktu jam 6 sore.
Kemudian pada pukul 20.00 ini berarti jam 8 malam. Jadi kalian bisa menghitung dari jam 6 sampai jam 8 malam itu terdapat berapa jam, ya? Atau bisa dituliskan seperti ini. Kalian bisa mengurangi 20.00 dikurangi 18.00 sama dengan 2 jam. Jadi, lama Dina belajar selama 2 jam. Baik anak-anak, mudah bukan? Bu Mei berharap kalian dapat memahami materi tentang membaca dan menggambar waktu satuan jam. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham dengan materi hari ini? Bu Mei berharap kalian paham ya. Kalian juga dapat latihan-latihan soal yang ada di buku kalian. Baik anak-anak, Bu Mei akhiri pembelajaran hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Dan ingat, jangan lupa jaga kesehatan, patuhi orang tua, dan sholat 5 waktu. Bu Mei akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.